seumur hidup dicetak seperti itu kan ngubah perilakunya nggak bisa mudah juga ya. Bener, dan bahkan kan sampai yang rela misalnya nggak apa-apa dia lapar gitu ya pulang kantor karena makanan di sekitar kantornya terlalu mahal misalnya gitu. Aku mau makannya nanti di rumah aja tapi jadinya lapar ujung-ujungnya jadi asam lambung naik segala macam gitu ya. Jadi merembet ke hal-hal lain gitu. Hanya karena nggak mau mengeluarkan uang lebih banyak. Jadi kalau menurut aku tujuan kamu nabung 50% itu apa dulu Apa tujuannya nih? dia? Siapa tahu mau cepet-cepet pensiun tahun depan ya gitu kan. Mau Memang beli ada rumah ya, nabungnya atau jangan mau beli banyak. rumah atau enggak tiba-tiba apa ada sesuatu yang memang pengen dicapai ya udah nggak apa-apa lebih prioritas mana tuh mencapai si tujuan atau si jajannya gitu kan tapi kalau kamu ngerasa aduh kayaknya nggak ada apa-apa juga sih gitu nggak ada yang ngerjen-ngerjen banget juga cuman kayak pengen nabung aja biar tenang gitu yang menurut aku sih concern dulu pada hari ini gitu ya karena dalam financial planning itu kita tuh kebanyakan ngomongin masa depan terus yang dipikirin gitu ya apalagi kalau akun-akun investasi gitu kan demi masa depan gitu masa depan yang mana mending hari ini juga perlu jajan kali hari ini juga kamu perlu menikmatinya gitu jangan terlalu fokus ke masa depan karena kamu juga di masa depan belum tentu kamu yang sekarang gitu kamu sekarang sukanya ini kamu juga enjoying hari ini kamu masa depan juga belum tentu bisa melakukan hal yang kamu suka gitu ya jadi kalau aku selalu 50-50 gitu masa kini secukupnya masa depan juga secukupnya. Ini ada komentar bagus banget dari Dea. Hai Dea, Dea tanya gini. Bukan nanya, dia ngomong. Hmm. Ketika perempuannya juga harus membuktikan kalau dia mampu jadi menteri keuangan. Supaya bisa dipercaya jadi menteri keuangan. Ini menarik nih, karena kan tadi kita udah kritik ya. Katanya menteri keuangan, taunya cuma open just tip buat bayar tagihan gitu kan. Ini menurut Dea komentarnya cukup jeleger. Gimana nih perempuannya bisa nggak dipercaya dan membuktikan diri kalau memang dia kualitas menteri keuangan keluarga? Kira-kira ya, Cak, apa aja sih yang mesti disiapkan sama perempuan-perempuan ini untuk dia memang jadi menteri keuangan di rumah gitu kan? Berarti literasinya kan nggak bisa sama nih financial literacy-nya. Supaya dia bisa menemukan keseimbangan peran finansial bersama pasangannya di rumah. Apa aja, Cak? Iya, sebelum ke situ tetap juga harus dibahas suaminya tuh memang mau nggak sih sharing ini sama istrinya gitu kan? Kan banyak juga ya kayak yang tadi ya. Mungkin dia nggak mau tahu aja penghasilan cukup apa enggak ya. Udah lu cukup nggak cukup harus cukup. Pada akhirnya si istrinya jadi pakai kartu kredit gitu kan untuk mencukupi semuanya. Jadi yang ada dulu di cukup-cukupin gitu ya. Yang ada dari suami, coba deh kamu bikin reportnya ya. Aku tuh suka banget karena kalau anak zaman sekarang, cia so tua, sebagai generasi memulai financial planning 2013 bersama Teh Wina, tentu modal kita hanya Excel belaka ya Teh ya. Tidak ada aplikasi. Kalau yang zaman sekarang kan pakai aplikasi apa gitu ya. Masih mute. Iya, jadi kayak pakai aplikasi gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh kan kalau gini, jadi kamu bisa membuktikan dengan bikin laporan. Iya nih, jadi bulan ini misalnya kita bikin budget gini. Aku bisa gini loh. Nanti bisa nabung gini loh. Ada satu sepupu aku, dia ibu rumah tangga. Dia tuh bikin budgeting semuanya lengkap. Jadi kayak sampai liburan akhir tahun sama siapa. Liburan tahun depan sama keluarga sini. Jadi dia membuktikannya dengan cara dengan uang yang kamu kasih aja aku bisa loh bikin budget kayak gini. Aku bisa loh mempertanggungjawabkannya dengan baik gitu. Tapi pada akhirnya ya nggak akan masuk juga kalau suaminya memang dari awal nggak percaya dan memang mau open just tip aja gitu. Ini akan jadi turn baru ya open just tip dari suami. Jadi si pasangannya juga harus klik di dalam kepercayaan peran yang sama ya. Kalau tetap memang suaminya cuma pengen lo jadiin lo just tip ya agak susah kalau mau meningkatkan diri jadi menteri keuangan. Dicari nih komprominya kalian mau kayak apa. Ini ada satu komentar yang menurut aku nyambung banget sama obrolan kita hari ini soal keseimbangan peran antara perempuan dan laki-laki. Dan ini agak sensitif nih. Dan ini komentarnya dari laki-laki nih kayaknya nih. Namanya Farhan. Dia bilang gini, kalau diajakin nikah sama orang, oh enggak, Farhanila berarti perempuan ya. Tapi anyway, kalau diajakin nikah sama orang, terus ternyata penghasilan si perempuannya lebih besar daripada si laki-lakinya. Ini agak beda ya, Ca, karena aku tuh pernah juga ngerasain jadi orang yang punya penghasilan lebih besar dari suami. Ica lagi di posisi yang Ica yang berpenghasilan, suami nggak berpenghasilan. Sekarang pertanyaannya baru mau nikah nih. Kita kan masuk ke peran seperti itu setelah sekian tahun nikah, anak udah SD, udah agak gede-gede ya. Kalau ini benar-benar baru mau nikah, tahu-tahu ketemu sama satu fakta besar. Penghasilan perempuan lebih besar.
yay or nay. Ini takut jadi konflik ke depannya. Ini penting banget nih, Ca, dan pasti cukup menakutkan untuk dibahas sama cewek-cewek di luar sana. Bener. Jadi kemarin-kemarin sempat ada kan ya satu public figure lah yang dia nge-share 100 kriteria jadi suaminya dia gitu. Kalau dapat 90%-nya maka dia mau gitu. Nah, itu juga kamu bisa bikin kayak gitu tuh. Apa sih sebenarnya Oh kriteria wow, suami kayaknya bisa idaman kamu? ditulis aja nih. Aku 2013 nikah cuma bikin 30 teh. Terus ternyata dia bikinnya 100 kayak wow. Oke, semakin kesini semakin sulit mencari pasangan ya. Nah, Gajinya berapa? Naksir. Gimana dong? Terlalu gampangan kayaknya aku ya dulu ya. iya, jadi sebenarnya apakah gitu penghasilan suami yang lebih besar itu jadi salah satu kriteria penting. Kenapa? Karena pada akhirnya mungkin kamu bukan mau suami yang berpenghasilan besar. Kalau menurut aku ya, mungkin kamu mau suami yang bekerja keras dan mau berusaha cari jalan gitu. Bekerja keras beda dengan mau cari jalannya. Ada yang mau kerja keras, lembur terus, tapi disuruh pindah kerja nggak mau. Padahal satu-satunya jalan untuk naik gaji misalnya sampai 30% itu dengan cara pindah kerja. Ada yang nggak mau gitu. Cuma dia kerja gitu tiap hari sampai lembur-lembur gajinya segitu-gitu aja gitu. Makanya kerja keras beda dengan punya grit untuk selalu berusaha nyari yang lebih baik gitu. Nah, kalau kamu ngelihat si pacar kamu sekarang ternyata kayaknya dia oke sih, kayaknya dia bisa sih ya, mau ya, suka kerja dan memang ambisius, dia punya path yang dia punya rencana yang baik gitu ke depannya, menurut aku sih kayaknya fine-fine aja gitu. Karena ada yang menarik, dulu tuh suamiku pernah nanya kan ke aku, kok kamu mau nikah sama aku sih, emang aku bakal kelihatan sukses ya waktu itu gitu. Terus aku kayak, ngapain gue mikirin lo sukses gitu ya, aku hanya memikirkan diriku gitu ya, apakah aku akan sukses, apakah karirku akan baik, kenapa gue harus mikirin dia gitu kan. Aku hanya melihat dia sebagai orang yang suka kerja keras dan memang kayak integritinya oke ya, karena kejujuran itu menurut aku nomor satu banget, jujur apa enggak gitu kan, integritasnya gimana, karena pada akhirnya itu akan menentukan nanti di masa depan karirnya akan kayak apa gitu. Apakah dia mau pindah kerja, apakah dia mau belajar hal baru untuk pada akhirnya bantu dia promosi di kantor misalnya gitu. Hal-hal itu gitu yang lebih penting daripada penghasilannya lebih besar atau lebih kecil gitu. Jadi grit kali ya. Oke, ini diskusinya jadi bukan soal perempuan gajinya lebih besar dari pasangannya ya, tapi soal kamu memandang karakter orang yang mau nikah sama kamu tuh seperti apa. Itu berarti nggak gampang-gampang juga ya, tebak-tebak buah manggis nih ya, ini kayaknya karakternya cocok apa enggak. Tapi kelihatan sih kalau suka ngobrol sih. Deh. Tapi kelihatan sih menurut aku kan ada ya orang yang kayak udah Kelihatannya. disemangatin, udah dikasih saran ini itu kok banyak alasan misalnya gitu kayak "Oh, enggak deh kayaknya aku gini deh, kayaknya aku gitu deh." Aneh gitu kan. Coba deh itu jadi red flag nggak buat kamu gitu. Kalau kamu nggak keberatan dan mungkin memang merasa selama-lamanya gaji dia lebih kecil tidak apa-apa ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau Apa juga. keberatan kan, kalau keberatan kan ya harus dipertimbangkan ulang gitu karena nikah itu pestanya paling mudah ya teh ya. Berikutnya kayak ya ampun nggak kebayang nggak sih 3 tahun ternyata pertama yang paling susah tuh soalnya masih tebak-tebak chaos. apa sih gitu. Bener-bener masih berantem-berantem banget dan kita tuh nggak tahu ya bahwa mau makan siang apa aja tuh bisa jadi berantem gitu kan waktu awal nikah gitu, apalagi sesuatu yang besar kayak uang. Jadi kalau memang kamu takut jadi konflik, kamu breakdown deh takutnya tuh apa gitu dan kamu bahas sama pasangan kamu gitu. Jadi itu kuncinya, jadi ternyata akhirnya harus ngebahas again, perhatiin ini kayaknya yang lebih susah. Kamu tuh maunya apa, iya nggak sih? Kayaknya itu yang lebih susah sih. Kalau kitanya masih bingung, aku tuh sebenarnya maunya apa, mau nikah apa enggak ya, mau nikah sama orang kayak apa ya, akan susah untuk bisa ngelihat karakter orang ini nyambung nggak sama yang aku mau, karena ternyata dia nggak tahu maunya apa. Nah, itu isi perempuan banget tuh ini sebenarnya. menarik banget. Kenapa ya teh? Karena aku tuh sering banget lihat cewek-cewek bilang kalau yang ngelamar itu adalah jodohnya. Itu tuh ngeri banget kalimat itu. Ya Wow. kan? Kayak Aku baru jadi kalau kan, daftar guy ngajak langsung mau gitu. iya kan gitu kan? Pada akhirnya yang menang adalah yang berani ngelamar kayak karena berani doang sih. Nggak gitu gitu kan, seolah-olah yang berani ngelamar adalah langsung ini adalah tanda dari alam, dari universe untuk menunjukkan bahwa dia jodohku karena dia berani melamarku gitu. No gitu ya, jangan segampang itu sering banget loh apalagi kalau di TikTok. Banyak banget yang masih bilang kayak gitu dan jangan Agak sampai susah gitu. Iya agak susah. jadi
jodoh itu apa definisinya gitu. Jodoh itu bukan berarti kamu sedang ada di umur tertentu lalu ada yang ngelamar kamu dan kamu ngerasa oh berarti ini sudah jalannya gitu kan, enggak juga gitu ya. Coba diskusi banyak hal-hal yang memang prinsipil buat kamu termasuk tentang uang sehingga pada akhirnya kamu memutuskan menikah tuh karena kamu sudah menceklis hal-hal yang jadi kriteria kamu gitu. Nah, jadi get to know yourself karena itu akan menentukan banyak hal yang akan kamu temukan. Agak-agak kayak attraction nggak sih? Kalau kita tahu apa yang kita tawarkan pada universe, nanti yang datang juga sesuai dengan yang kita tawarkan. Kalau kita nggak tahu apa yang mau ditawarkan, beda lagi ceritanya. Ini ada Chelsea-nya, salesnya. Suami kita yang mendang-mending, tim mendang-mending, dan aku royal. Susah lihat uang nganggur. Oh, tipe perempuan yang agak susah lihat uang nganggur. Baiklah. Terima kasih akan kejujurannya ya. Akhirnya di jangka pendek, aku yang pegang tabungan untuk mimpi-mimpi, suami yang pegang. Jadi tabungan jangka pendek dia yang pegang, tapi untuk mimpi-mimpi yang jauh dia yang pegang. Pertanyaannya adalah, bahaya nggak sih buat perempuan kayak aku? Karena kan Kenapa berarti yang bahaya? jatuh itu mesti keluar nih uangnya. Dianya nggak punya investasi sama sekali, nggak punya simpanan sama sekali. Di mana letak keseimbangannya di sini, Anissa? Menurut aku nggak apa-apa juga sih suami kamu yang ngurus semua, tapi at least kamu punya aksesnya. Zaman sekarang kan cuma sesederhana tahu PIN atau password doang ya. At least kamu bisa akses gitu. Just in case terjadi sesuatu sama suami kamu dan kamu nggak bisa akses kan repot juga gitu. Sama perlu tahu di mana aja ada investasinya. Ya udah tahu sih, tapi kayak di mana ya caranya gitu kan? Gimana cara loginnya juga nggak ngerti misalnya. Nah itu kan jadi masalah juga gitu. Cuman kalau perkara nggak tahan lihat uang, justru sekarang tuh gampang banget tahu menghilangkan uang dari pandangan kita gitu ya. Dengan cara Gampang. Dengan cara download aja tuh aplikasi Reksadana kan banyak banget ya. Jadi nggak usah ditaruh di satu tempat karena kalaupun kita punyanya satu aplikasi terus kayak gede banget nih bisa nih gue cairin kan. Ada juga Reksadana yang kayak coba sehari cair, 2 hari cair tetap gatal gitu. Jadi kalau aku bagi-bagi aja sesuai kayak kebutuhannya masing-masing. Jadi memang pakai beberapa aplikasi untuk menghilangkan uang dari pandangan itu karena memang psikologis banget ya kita ngerasa masih banyak nih duitnya gitu kan terus belanja gitu. Sama satu lagi nih, ini tips yang baru aku terapkan kayak 2 tahun belakangan. Aku sekarang ngebudgetin buat sehari-hari itu mingguan. Kenapa? Karena bulanan itu halu kayak masih banyak uangnya padahal emang masih minggu pertama di bulan itu gitu kan terus jadi kayak boros-boros 2 minggu pertama ngirit-ngirit di 2 minggu kedua gitu. Nah aku udah nggak pengen lagi kayak gitu jadi pada akhirnya aku bikin budgetnya mingguan jadi setiap hari Senin aku buka budget baru gitu itu lebih gampang dan nggak bikin kita halu kalau nggak punya duit pun ya udah nggak punya duitnya Sabtu Minggu aja gitu dengan cara itu tadi menghilangkan uang dari pandangannya tuh taruh aja lah di mana kan argumennya gini, Ina sayang banget buka rekening bank banyak-banyak nanti biaya adminnya mahal. Lebih mahal belanjaan Anda ibu-ibu daripada si biaya admin bank itu. Jadi mendingan lebih kita mahal belanja Anda. iya, mendingan kita buka aja rekeningnya, bayar biaya admin nggak apa-apa tapi aman gitu semuanya. Dan kalau perlu Jadi nggak perlu ada internet bankingnya. menyelamatkan uangnya dari tangan gatel kita sendiri ya. Sebenarnya itu yang Iya. jadi kunci mau menyelamatkan uang. Ini menarik tapi yang dibahas sama Chelsea-nya ini menurut aku membawa kita ke satu diskusi yang lebih penting lagi. Kayak apa sih investasi yang bisa dilakukan sama perempuan? Dengan tadi kebiasaannya banyak yang suaminya yang mengambil keputusan, bahkan banyak yang nanti ya tanya suami dulu, what the hell gitu. Aku suka yang masih suka kaget aja gitu setiap kali ada kata suami aku nggak bisa kerja di situ, kata suami aku gitu kan. Nih gimana ya mau mengambil keputusan kalau apa-apa harus karena kata lakinya, padahal lakinya mungkin pengetahuan finansialnya juga belum tentu lebih baik gitu. Nah sekarang kalau si perempuannya mau investasi kayak si salesnya ternyata bagus dong, mulai khawatir kok gue cuman bagian ngabisin duit ya, investasi dipegang suami semua. Kalau perempuannya pengen investasi sendiri nih, apa sih yang mesti dia siapkan dulu supaya dia punya literasi finansial yang cukup? Ya pertama belajar dulu ya tentu, tapi jangan belajar-belajar terus jadi nggak mulai-mulai. Makanya daripada menyarankan produk, aku selalu bilang mulai dulu aja kamu taunya apa gitu. Kamu taunya emas. Ibu-ibu kan ternyata masih emas banget ya, masih 80% milenial masih investasi di emas teh datanya kayak Tewina udah ngomong reksadana dari 2009 kali ya, terus tetap 80% milenial masih investasi di emas gitu kayak, hey Kadang kamu tidak baca tweetku. ajakin sobat kisi untuk punya investasi sahammu yang pertama loh. Kita masih harus emas dulu. Iya, jadi kayak belajar dulu, tapi daripada belajar lebih penting kamu mulai gitu. Bahkan aku tuh suka
bangga banget ya sama ibu-ibu yang kayak, "Teh, aku mau belajar investasi karena selama ini masih auto debit ke tabungan berjangka." Nggak apa-apa gitu. At least kamu udah ada habitnya, nanti kalaupun kamu udah ngerti misalnya reksadana atau saham, kamu mau auto debit ke sana, kamu udah terbiasa gitu menyisihkan uangnya. Jadi dibandingkan produk, lebih baik habitnya dulu. Yang kedua, kalau misalnya, iya nih udah ngerti, kayaknya aku mau coba reksadana misalnya yang paling simpel gitu ya buat pemula, reksadana pasar uang. Dicoba aja beli di mana dulu gitu. Banyak banget sekarang marketplace reksadana yang memang jualan reksadana tuh dari 10.000 aja gitu kan. 10.000 kalaupun sedek-dekan itu hilang kan ya udahlah ya gitu. 10.000 seharga apa sih es kelapa doang gitu. Nggak sebanyak itu uang yang keluar. Jadi dimulai dulu dan misalnya coba bisa 10.000 sehari misalnya isiin dari uang belanja, kan itu nggak apa-apa. Tapi kamu tahu caranya, kamu tahu gimana cara jual belinya. Pada akhirnya kamu nggak ngerasa sebagai awam lagi dan nggak ngerasa sebagai kayak nggak bisa apa-apa. Jadi ada perasaan berdaya karena sudah memulai untuk belajar investasi. Gimana dengan yang tertarik banget aku mau mulai saham gitu? Ya. Boleh banget. Maksudnya sekarang tuh orang-orang kayaknya banyak, justru lebih banyak orang menyarankan investasi di saham gak sih daripada reksadana gitu. Kayaknya aku hanya melihat, apalagi yang ngomongin finansial kayak aku ya. Aku tuh Tewina nggak pernah menyarankan orang beli saham ini yuk, oh gimana investasi saham kamu gitu ya. Karena aku ngerasa kok kayaknya masih jauh ya gitu orang-orang ngerti sih saham ini gitu. Tapi kalau mau mulai itu nggak apa-apa banget gitu. Sekarang tempat belajarnya juga banyak banget, banyak orang bikin kelas yang mana yang sekiranya orangnya cocok sama approach kamu gitu ya, kan itu cocok-cocokan ya. Ada yang kayak nggak suka nih misalnya aku ngomongnya to the point misalnya gitu, tapi ada juga yang maunya dipupukin. Nah itu kan banyak banget, jadi dimulai belajar dulu aja dan menyisihkan uangnya gitu kan, karena pada akhirnya kalau nggak ada uangnya emang nggak bisa financial planning. Tapi yang selalu aku ulang, anakku umur 8 tahun uang jajannya 50.000 sehari, dia financial planning gitu ya. Jadi bukan seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa besar yang bisa disisihkan. Nah, semangat tuh. Jadi Sobat Kisi, terutama para perempuan di luar sana, pintu untuk jadi investor perempuan tuh terbuka sangat luas. Kamu mau mulai dari reksadana bisa, tapi kalau kamu mau mulainya langsung sama saham, ini di Korea Investment ini ada aplikasinya dan kamu bisa pakai aplikasinya untuk beli saham. Soal beli sahamnya apa, kamu follow terus di Instagramnya koreainvestment.id karena bisa ngobrol sama mereka, bisa tanya sama mereka. Biasanya sih kalau perusahaan sekuritas tuh punya kayak pagi ini analisisnya apa gitu. Jadi ada analis pasar modal yang bersertifikat yang bisa ngomongin itu. Kalau aku nggak punya rekomendasi saham, nggak punya Ica juga pasti nggak. Kita nggak Iya ngomongin dong. produknya apa ya, Ca ya, karena kita seneng nyemangatin orang buat mulai investasi. Tapi kamu harus tahu jalur yang benar itu lewat perusahaan sekuritas yang memang diatur sama OJK. Ca, satu lagi nih, ada satu pertanyaan yang tadi aku pilih-pilih, kita udah ngelewatin list pertanyaan, udah di skip banyak banget nih ya dari tadi. Makasih ya Mbak Deng udah bikin daftar pertanyaannya loh. Ada satu lagi nih yang sering jadi isu besar bersama perempuan. Banyak perempuan, dan ini aku perhatiin, aku pun ngalamin ya waktu pertama kali punya anak, dan ternyata sekian tahun kemudian ngelihat pola yang sama masih terjadi. Banyak banget perempuan di usia childbearing age, usia-usia sedang rajinnya hamil, melahirkan, menyusui ini, itu akhirnya mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Nah, pada saat dia berhenti kerja, yang tadinya biasa kerja, itu galaunya parah banget, Cak. Bingung, kayak nggak punya identitas, kayak kehilangan jati diri. Tadinya mau beli lipstick, beli aja, apa masalahnya gitu. Sekarang tuh mesti minta sama suami. Nah, apa sih yang bisa kita siapkan buat para perempuan yang sedang dalam posisi ini? Dan kadang kan memang nggak bisa memilih ya, Ca. Lihat bayi nggak tega ninggalinnya kan pergi kantor gitu ya. Apa yang bisa kita siapkan buat para ibu baru ini untuk mereka bisa berdaya kembali, berpenghasilan kembali, atau bahkan mulai investasi? Oke, jadi yang pertama tuh itu wajar banget. Dulu waktu aku masih kerja tuh aku kayak memandang orang-orang kayak gitu, kenapa sih lebay banget gitu ya. Ternyata pada saat aku resign itu aku ada momen yang kayak, aku siapa gitu. Karena selama ini tuh aku memperkenalkan diri seorang tuh Anissa Steviani, jurnalis Jakarta Post gitu kan, female daily, kayak keren gitu ya. Ternyata pas aku resign dan kayak, aku siapa gitu, ternyata momen-momen kehilangan jati diri itu ada banget gitu. Jadi itu wajar dan kamu nggak sendirian gitu. Mungkin hampir semua ibu merasakan hal yang sama, dan itu sebenarnya ketidakberdayaan. Karena aku pernah story juga tentang ini. Sebenarnya kita semacam grieving, kita kayak grieving, kita kehilangan diri kita
sebelum menjadi ibu gitu ya. Dan itu tuh proses berduka yang sangat-sangat wajar gitu. Mungkin kamu marah dulu, mungkin kamu denial dulu, mungkin kamu ngerasain berbagai perasaan dulu. Nanti pada Belum akhirnya menerima kamu, kenyataan hidup. Sekarang di iya, rumah begini. Aku bener, ngerasain itu kan fase grieving sebenarnya gitu. Kita setelah si bayi lahir itu tiba-tiba kayak aku tidak jadi diriku lagi gitu. Ada satu bayi yang memang bergantung sama aku gitu. Jadi nggak apa-apa gitu ya, kamu saying goodbye sama your old self gitu ya. Dan memulai bahwa aku disebutkan adalah, komunitas berarti gitu. iya, peran baru gitu, bahwa diriku sekarang memang terbagi gitu. Jadi ibu iya dan jadi diriku sendiri iya. Tapi ada satu hal nih yang bisa mungkin bantu teman-teman semua untuk lebih apa ya, lebih enak gitu ya transisinya, yaitu dengan tidak melekatkan diri pada pekerjaanmu gitu. Nah ini juga aku belajarnya tuh susah banget, belajarnya karena aku resign gitu ya. Oh aku bukan jurnalis, lalu aku siapa? Padahal kalau bukan siapa-siapa juga kan enggak apa-apa gitu ya. Aku tuh ibu yang baik loh buat anak aku istri yang menyenangkan loh buat suami aku anak yang baik loh buat orang tua aku gitu. Tidak perlu melekatkan diri pada hal-hal yang sifatnya tuh eksternal gitu, di luar diri kita. Nah ketika itu udah, Buat kamu nih gitu. iya, itu kan tapi memang ada fase transisinya dan itu nggak apa-apa banget gitu. Jadi pelan-pelan dilepaskan, dan bahwa nggak berpenghasilan dan bergantung sama suami itu nggak cuma loh, kan banyak ya aku cuma ibu rumah tangga gitu. Enggak, kamu tuh ibu rumah tangga yang hobi pilates loh. Kamu tuh ibu rumah tangga yang senang banget berkebun loh gitu. Nggak apa-apa gitu, kamu mengaitkan diri kamu dengan hobi-hobi kamu juga nggak masalah. Nggak mesti selalu jadi cuma gitu sih kurang lebih, karena pasti berat gitu, tapi ya nggak apa-apa juga, kamu tetap kamu gitu. Susah ya jawabnya. Ya, ya. Dan semua akan ketemu prosesnya, pelan-pelan aja dirasain. Aku menemukan pengen ngerjain financial planning itu waktu lagi jadi ibu rumah tangga, sibuk ngurus bayi dan nggak ada asisten sama sekali di rumah. Dan ternyata menemukan itu di situ. Jadi siapa tahu itu memang periode mencari diri yang baru sih. Kalau kalau aku ngerasainnya kayak gitu. Gimana, Cak? Begitu resign yang dirasakan, Cak? Iya, dan ternyata kita tuh nggak pernah selesai sama diri kita sendiri. Makanya kayak ntar kalau punya anak harus selesai dulu dengan diri sendiri. Apa artinya gitu kan? Kita tuh nggak pernah selesai sama diri kita sendiri. Bahkan apalagi buat aku ya yang switching karir terus-terusan tuh kayak apalagi habis ini gitu. Selalu ada perasaan pingin belajar hal baru lagi. Dan itu sih jangan menutup diri. Aku udah emak-emak, apalah aku gitu ya. Apa gitu? Kamu emak-emak emang kenapa? Kalau kamu misalnya ikutan course bootcamp digital marketing kan boleh gitu. Kamu mau ikutan jadi apa, belajar apa sama anak-anak Gen Z kecil-kecil lainnya, nggak apa-apa juga gitu. Jangan mengecilkan diri kamu dengan si term aku mah cuma emak-emak gitu. Cakep dan seru banget obrolan kita hari ini. Switching career itu penting banget. Jadi kalau ada yang lagi di posisi switching career, kita anggap aja switching career ya. Jadi ibu rumah tangga lagi ngurus bayi, berhenti kerja dulu, atau ada yang mau kuliah dulu, itu adalah switching career. Ada yang kembali bekerja, itu switching career. Ada yang mau resign dulu sementara waktu, capek kerja mulu, itu lagi switching career. Tapi siapa tahu ada di sini Sobat Kisi yang sebagai perempuan, aku mau jadi investor nih sekarang, itu juga bisa jadi